Kita di sini diajak untuk menyelamatkan keluarga kita. Saya rasa bukan satu hal yang aneh. Tidak ada alian pun, kan kita harus mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Justru kalau ada orang bilang, wah saya tidak punya uang Pak untuk ikut tapro, menurut saya dia harus introspeksi untuk dirinya sendiri. Mungkin dia harus merevisi kembali perjanjian pernikahan dia dengan istrinya barangkali. Karena sama istrinya sendiri aja dia bilang tidak mampu. Kira-kira kalau ada di antara Anda yang belum menikah, siapa yang menikah? Belum menikah di sini bisa ngacung. Nah, kan belum menikah ya. Nah, untuk perempuan nih, kalau Anda punya laki-laki bilang pada Anda, mungkin beberapa di antara Anda berpikir bahwa kita ini selling product. We not selling product. We selling story behind product. Ini adalah suatu kisah nyata. Seorang laki-laki yang mempunyai niat baik untuk menabung. Bapak Ibu semua, siapa di antara Anda yang bisa menjamin bahwa 10 tahun lagi Anda pasti tidak sakit ngacung? Saya mau belajar ilmunya. Kalau ada. Siapa yang bisa menjamin bahwa 10 tahun lagi Anda pasti masih bisa bernapas ngacung? Berarti kita semua setuju bahwa tidak ada yang pasti di depan sana, betul? Orang ini punya cinta yang tinggi, yang besar untuk anak dan istrinya, sehingga dia nabung. Ketika dia nabung, tanpa disadari, musibah itu datang duluan. Suaminya dulu yang kena musibah. Suaminya kena musibah, suatu penyakit, di mana penyakit ini membuat istrinya kehilangan kesabaran. Bertahun-tahun, untungnya dia punya tapro, tapi salahnya tidak cukup tapronya. Anda bisa buktikan deh. Anda coba hitung nilai proteksi yang Anda punya, kemudian Anda cocokkan dengan tabel sakit kritis di asuransi di rumah sakit. Silakan dicocokkan kalau Anda tidak percaya dengan saya. Kira-kira bisa bolak-balik ke rumah sakit berapa kali? Untuk ketika gimana ceritanya, akhirnya suaminya kena sakit kritis, istrinya ini tidak kuat. Suaminya itu kok gitu. Kemungkinan sakitnya ini ada hubungannya dengan kencing manis. Anda tahu ya, kalau orang kena kencing manis kira-kira ya apa ya? Lihat orang manis jadi pahit. Nah, tidak tahu gimana ceritanya, akhirnya istrinya capek. Ya, mungkin di antara Anda pernah capek ngelayani suami barangkali. Dan sampai akhirnya bilang begini istrinya itu. Kok gak mati pisan ya sampean itu? Ya mungkin Anda bisa ketawa ya. Tetapi kalau Anda sudah punya keluarga yang kena sakit kritis, Anda baru mengerti maksud saya. Sudah tidak mampu itu hidupnya itu. Mau hidup kayak apa, dipertahankan kayak apa. Sang ibu ini itu masih punya kesenangan. Ada laki-laki kok yang lebih smart, yang lebih menarik, yang lebih oke gitu kan. Akhirnya dia punya pacar. Ini yang cerita adalah anaknya. Anak ini akhirnya datang kepada salah satu pengurus kantor. Pada waktu suaminya ini sakit, ternyata doa istrinya, keinginan istrinya untuk cepat mati itu dikabulkan sama Tuhan. Mati dia. Nah, begitu meninggal, maka yang ada dalam pikirannya sang ibu ini adalah untuk mendapatkan garansi yang kedua, yaitu apa? UP ya, warisan. Kebetulan UP-nya besar, nilainya miliar. Nah, saat itu dia datang ke kantor. Di kantor itu bersama dengan pacarnya dia datang. Ini saya mau mengajukan klaim karena suami saya sudah meninggal. Diurus, intinya oke. Minta nomor rekeningnya ahli waris. Memang dia istrinya, istri saya. Setelah dalam berapa lama, ditunggu waktu 1 minggu kok nggak ada realisasi. Ditunggu 2 minggu kok nggak ada transfer uang masuk. Kira-kira suami Anda meninggal, Anda ditransfer 1 minggu nggak masuk, 2 minggu, kan pasti tanya-tanya toh. Ada apa ini? Dia datang ke kantor, dia minta penjelasan. Kenapa kok belum ditransfer? Jawabannya apa? Dananya sudah disiapkan, tapi kita belum bisa transfer kepada ahli waris. Loh, apa alasannya? Ternyata sang bapak ini, karena tahu gelagat istrinya seperti itu, dia punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil, SD sama SMP. Mamanya tidak punya keimanan yang cukup baik, sehingga akhirnya papanya mengambil satu keputusan yang cukup tepat. Dia minta untuk merubah ahli warisnya dari istrinya dipindah kepada anaknya. Istrinya datang dengan marah-marah, dibilang ini urusan besar, kalau tidak bayar ini berarti penipuan. Nek perlu tak bawakan polisi, tak bawakan jaksa, tak bawakan itu yang namanya tukang tagih, debt collector. Bilang begini, dananya sudah siap, bisa ditransfer kepada termaslahat, tetapi Bu, sebelum Bapak meninggal, Bapak merubah, dipindah kepada anak, anaknya masih SD dan satunya masih SMP. Ngamuk luar biasa, marah sekali. Dia bilang bla 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 bla, jelek. Nah, setelah berlangsung beberapa lama, tiba-tiba ada 2 orang anak kecil itu datang ke kantor, pingin ketemu sama pimpinan cabang. Pak, ini ada tamu mau ketemu sama Bapak. Anak ini datang dengan pakai celana pendek dan ya, Anda tahu kalau anak SD pakai celana pendek, masih pakai baju sekolah. Dia datang,
Oh ya tunggu, karena saya masih ada tamu. Setelah selesai dia datang, oh ternyata anak kecil. Begitu anak kecil, ada apa nak? Pak, tolong pertahankan hak kami. Hanya itu satu-satunya uang yang kami miliki dari papa. Uang itulah yang saya buat bekal untuk masa depan kami dan adik. Ini anak SMP nih. Loh, kamu itu siapa? Dia cerita, saya adalah anaknya bapak ini. Dicek datanya, oh berarti kamu itu anaknya yang kemarin yang meninggal itu. Iya pak. Sejak mama itu tahu papa sakit, mama jarang pernah ketemu dengan kami. Mama sering bilang bahwa saya ini bikin repot mama. Mama tidak bisa kerja, akhirnya saya ditaruh di panti asuhan. 2 orang anak. Tolong pak pertahankan hak kami. Karena kami tidak punya siapa-siapa. Bapak Ibu semua, katakan nak, kamu tidak usah khawatir karena kami akan menjadi pembela kamu. Kami akan menunggu saatnya tiba. Ketika kamu sudah memenuhi waktunya, umur 17 tahun, dana ini akan ditransfer lunas buat kamu. Anda jangan pikir kita menjalankan bisnis ini itu untuk sekedar cari kesibukan loh, ngisi waktu luang loh. Mentang-mentang, wah ini paling, kenapa dia ikut kalian? Wong dia pensiun, tidak punya kesibukan. Loh, jangan salah. Justru karena dia pensiun, akhirnya dia mau menjalankan bisnis ini, karena mungkin dia tersadar bahwa bertahun-tahun dia menjalankan hidupnya, membuang waktunya, ternyata do nothing. Tidak ada sesuatu yang membuat hidup kita jadi berarti. Penting nggak hidup kita ini berarti? Saya tidak tahu bagaimana Anda mendefinisikan hidup Anda. Ini kan masalahnya, kita ini kan berjalan baru 1-2 tahun, Pak. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita itu nanti akan ada masalah kesehatan, ada masalah meninggal. Kita semua masih sehat, alhamdulillah. Tapi pasti hidup ini akan berakhir. Nah, pada saat itulah cerita akan baru mulai. Story is begin. Siapa yang menjadi angel di dalam kehidupan keluarga teman-teman Anda? Bukankah sebuah kehormatan ketika Anda lah yang menjadi orang yang paling ngotot untuk mengajak dia untuk mempunyai perlindungan buat anak, buat istri, buat aset Anda. Ada berapa di antara orang bilang, Pak ini riba atau bukan? Ini haram atau tidak? Anda bisa pelajari semua literaturnya. Perusahaan Allianz adalah perusahaan asing yang pertama kali mengusung konsep berbasis syariah yang pertama kali di Indonesia. Jadi kalau kita ingin jadi something, maka kita perlu melakukan satu hal yang sama berulang-ulang. Itu pilihan Anda, terserah. Anda mau apa enggak. Kalau Anda rasakan bahwa, saya enggak dapat passion di Allianz, ya enggak masalah. Jadilah penabung yang baik. Dan kami akan layani Anda dengan sebaik-baiknya. Tetapi, kalau Anda mau menjadi seorang tim yang terbaik, maka kepalang basah, Pak. Hidup sekali, tidak pernah akan kembali 2 kali. Ada satu pepatah yang menyatakan, jika Anda dikasih waktu untuk kembali di dalam hidup Anda, apa hal yang Anda sesali? Apa kira-kira yang akan Anda sesali jika Anda dikasih waktu untuk kembali kepada masa lalu? Saya lebih memilih, saya bersyukur sudah melakukan ini dan ini. Bukan karena saya menyesali saya tidak melakukan ini, melakukan ini. Menjalankan bisnis ini, jangan Anda bayangkan sesuatu yang mudah, yang gampang. Sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah, tidak ada harganya. Anda kepingin anak Anda itu sekolah dengan berjuang sungguh-sungguh atau gampang-gampangan aja? Semakin susah dia mengejarnya, semakin Anda bangga dengan anak Anda. Seperti itu kan yang dipikirkan oleh orang tua. Jadi jangan pernah melawan hukum alam. Kalau mau menjadi yang number one, Anda mencari cara yang paling gampang. Ketika orang itu mempunyai warisan untuk keluarganya, dia tidak akan pernah menyesal.